Oke, kedatangan speaker portable lagi ya. Kemarin kecil, sekarang besar. Gejalanya mati total dan usernya minta diganti soket atau konektor ini ya. Konektor dari cesan ini. Setelah saya ganti, bisa menyala cuma langsung mati. Kayak protek gitu ya. Sudah saya ganti, saya miringkan. Ini konektornya sudah saya ganti. Kalau dinyalakan itu, kalau posisi di cas itu mau menyala cuma langsung mati, kayak kehabisan baterai gitu ya. Tapi kalau pas saya cas itu casannya nggak mau panas. Nah, di sini kecurigaan saya seperti kemarin ya. Yang kemarin itu ada di IC-nya, IC chargernya yang rusak ya. Yang ini saya juga curiga dengan IC-nya, IC chargernya ya. Saya coba bongkar. Oke, dalamannya seperti ini ya mesinnya ya. Ada 3 bagian mesinnya. Di sini juga ada, ini kontrolnya. Ini mesin kontrol dan ini mesin powernya ya. Oke, kita coba cek tegangannya. Kita cas. Nah, kalau di cas menyala ya. Karena sudah saya ganti soket atau konektor ya. Nah, saya matiin. Tapi kalau di posisi ngecas seperti ini, itu nggak mau ngecas. Untuk casannya itu adem ya. Oke, kita cek aja untuk jalur baterainya apakah ada tegangan. Ini jalur baterai ini ya. Kita lepas. Oke, mau saya ukur. Yang saya ukur ini input dari baterai ya, atau output dari IC charger. Ada berapa volt? Pengukurnya di konektor baterai ya. Ketemu 3,5 volt. Nah, ini ya ketemu 35 volt. Ini nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Kalau dibuat ngecas itu harus di atas 3,7 ya. Karena apa? Karena untuk baterainya ini 3,7. 3,7 volt. Sedangkan inputnya 3,5. Itu nggak bakalan ngisi ya. Harus di atas 3,7, 4 volt atau 5 volt ya. Cara ini sama seperti video-video kemarin ya. Untuk speaker portable, kita injek aja, kita langsungin ke dioda ya. Kita langsung ngambil dari sini. Ini 5 volt. Saya tunjukin. Ini jalur 5 volt ya. Kita jumper dioda langsung ke sini, ke pin baterai ya, pin baterai plus. Kita jumper langsung tanpa melewati IC charger ini, karena IC charger ini sudah rusak, mengeluarkan 3,5 ya. Seharusnya mengeluarkan di atas 4 volt itu ya. Jadi inputnya buat ngecas itu jangan sampai di bawah 3,7. Kalau di bawah 3,7 nggak bakalan ngisi ya. Oke, kita pakai dioda. Oke, kita sediakan dioda, cukup dijemper di sini ya. Di sini dan pin sini. Pin plus ada di pin merah.
Kita jumper dari atas. Nah, seperti ini. Oke, untuk diodanya sudah saya jumper, mempersingkat waktu ya. Nah, jumpernya seperti ini teman-teman. Cara jumpernya itu ke soket konektor ya, konektor cas yang bagian plus ke plus baterai ya. Dan bagian belakang juga saya jumper untuk mainnya, karena kalau ikut main dari IC itu nggak sampai 5 volt ya, atau 4,7, itu ngedrop sekitar 2 volt. Jadi mainnya ya saya buatin juga. Cara masangnya seperti ini ya, dengan dioda IN4148, cukup satu dioda saja. Oke, mau saya coba nyalakan dan ukur tegangannya ketemu berapa. Sebelum diinjek tadi itu ketemu 3,5 ya, 3,5 volt, dan sekarang ketemu berapa ini. Intinya harus di atas tegangan 3,7 volt, karena tegangan baterai itu 3,7. Oke, ketemu berapa? Nah, ketemu 4,7 ya. Jadi yang di baterai 3,7, yang di cas ini ketemu 4,7. Nah, itu otomatis bisa ngecas nanti ya. Intinya harus di atas tegangan baterai kalau mengecasnya itu ya, jangan di bawahnya. Kalau di bawahnya itu nggak bakalan mau mengecas. Oke, saya coba dulu untuk mengecasnya sekitar 15 menit ya. Saya tancap untuk kabel baterainya. Nah, dan di sini IC power ini ya, IC charger ini berasa panas kalau posisi ngecas, karena tegangannya bentrok ya, harus dilepas. Kalau nggak dilepas ini panas over ini, karena tegangannya bentrok ini. Oke, saya lepas dulu. Cara melepasnya cukup kasih timah aja ya, tanpa perlu pakai sedotan timah. Ini voltase rumah saya ngedrop kalau malam, jadi solderannya nggak berasa panas. Oke, seperti ini, dan tinggal dirapikan biar nggak ada timah-timah yang saling menempel ya. Dan nanti dirapikan lagi, dibersihin pakai thinner biar bersih, tidak amburadul ya kalau sudah selesai. Oke, yang ini kabel jalur main ya, main dari konektor. Tadi kalau nggak dikasih seperti ini, mainnya itu ikut di IC. Kita jumper langsung aja. Oke, sudah selesai ya, dan kita tinggal melakukan pengecasan sekitar 15 menit aja ya, jangan lama-lama. Apakah sudah ngisi apa enggak ya, apakah sudah mau ngisi apa tidak. Oke, kita langsung pengecasan. Oke, sudah berhasil ya, dengan pengecasan sekitar 15 menit sudah kembali normal, sudah mau ngecas. Jadi intinya cukup di bypass dan diinjek untuk IC chargernya ya, di bypass dan diinjek dengan